Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri dan hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan kami memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Pemetaan Risiko Banjir di Kabupaten Sidoarjo dan Inovasi Smart Flood sebagai Media Edukasi Kebencanaan. Penelitian ini berangkat dari permasalahan banjir yang kerap terjadi di wilayah Sidoarjo, yang tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga menurunkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, kami berupaya menghadirkan sebuah solusi berupa peta resiko banjir berbasis data curah hujan dan kemiringan lereng, serta mengembangkan inovasi smart flood untuk meningkatkan edukasi dan kesiapsiagaan siswa maupun masyarakat. Oleh karena itu, berikut ini adalah presentasi dari kami. Latar belakang. Banjir merupakan suatu bencana yang sering terjadi di Kabupaten Sidoarjo dan dipengaruhi oleh faktor curah hujan serta kemiringan lereng. Selama ini, hasil pemetaan risiko banjir lebih banyak dimanfaatkan untuk perencanaan tata ruang dan kebijakan pemerintah. Namun, belum banyak digunakan dalam dunia pendidikan. Padahal, literasi kebencanaan sejak dini sangat penting untuk membangun kesadaran mitigasi bencana di kalangan siswa SMA. Oleh karena itu, diperlukan inovasi berupa smart flood, yaitu media edukasi berbasis sistem informasi geografis atau SIG, yang menyajikan data risiko banjir dalam bentuk peta, grafik, dan tabel sederhana sehingga mudah dipahami oleh pelajar. Rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana pemetaan risiko banjir di Kabupaten Sidoarjo dengan mempertimbangkan faktor curah hujan dan kemiringan lereng, serta bagaimana hasil pemetaan tersebut dapat dikembangkan menjadi media edukasi mitigasi bencana yang mudah dipahami oleh pelajar SMA. Penelitian ini bertujuan untuk kedua, mengembangkan smart flood sebagai inovasi media edukasi kebencanaan bagi siswa SMA. Diharapkan penelitian ini berkontribusi pada yang pertama, mengembangkan ilmu kebencanaan, yang kedua, membangun kesadaran mitigasi bencana sejak dini. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, menggunakan analisis spasial karena mampu memetakan tingkat resiko banjir berdasarkan variabel kuantitatif atau curah hujan dan kemiringan lereng, sekaligus menyajikannya dalam bentuk peta edukatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif juga dinilai tepat untuk menghasilkan analisis keuangan yang objektif, memvisualisasikan distribusi risiko secara jelas dan mudah dipahami. Penggunaan model multikriteria seperti Analytical Hierarchy Process atau EHP sering dipadukan dengan SIG untuk meningkatkan akurasi pemetaan risiko bencana, termasuk banjir. Penelitian tidak hanya menghasilkan peta ilmiah, tetapi juga menyediakan media edukasi yang dapat digunakan siswa SMA dalam memahami mitigasi banjir. Lokasi dan waktu penelitian pada bulan Maret sampai bulan Mei 2025, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Area yang diteliti yaitu area memiliki curah hujan yang tinggi dan rawan banjir. Untuk data primer, yaitu observasi, dokumentasi foto, dan wawancara singkat. Dan untuk data sekunder, yaitu data BMKG, peta topografi atau PIG, atau Citradem. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Di sini kami melakukan klasifikasi, scoring sederhana, analisis spasial, hasil penelitian, dan desain akhir. Selanjutnya adalah analisis dan pembahasan. Di sini kami membahas mayoritas kecamatan masuk kategori sedang. Resiko banjir tidak hanya dipengaruhi dengan curah hujan, tetapi juga topografi. Lereng agak curam dapat memperbesar kecepatan aliran permukaan. Lereng landai dan curah hujan sedang cenderung banjir karena aliran lambat. Smart flood menyajikan data kompleks jadi visual sederhana dan interaktif, mendukung pembelajaran kontekstual dan aplikatif. Inovasi smart flood menyajikan peta risiko banjir dalam bentuk tabel klasifikasi, grafik perbandingan skor, pie chart kategori risiko, dan heatmap zonasi risiko. Untuk tabel klasifikasi, resiko banjir tidak hanya dipengaruhi oleh curah hujan tinggi, tetapi juga oleh kondisi topografi yang mempercepat aliran permukaan. Grafik perbandingan skor, visualisasi spasial yang memungkinkan siswa untuk menghubungkan data nyata dengan fenomena banjir yang sering mereka alami, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual. Selanjutnya adalah pie chart kategori risiko. Dari visualisasi, terlihat bahwa mayoritas wilayah berada pada kategori sedang, sedangkan sebagian lainnya termasuk rendah. Dan ada heat map zonasi risiko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kecamatan di Kabupaten Sidoarjo berada pada kategori risiko banjir sedang. Temuan ini menguatkan hasil penelitian sebelumnya bahwa curah hujan dan kemiringan lereng merupakan variabel dominan dalam menentukan tingkat kerentanan banjir. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan geografi terkait mitigasi bencana, dengan memberi peta risiko sebagai referensi pemerintah untuk dijadikan sebagai media pembelajaran kebencanaan di SMA, sehingga dapat menumbuhkan budaya kesiapsiagaan siswa terhadap bencana. Adapun dampak penelitian ini, yang pertama adalah bagi siswa, yaitu untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan menghadapi banjir, untuk guru agar memiliki media ajar tambahan, baik untuk sekolah, siap jadi pionir sekolah tangguh bencana, serta untuk masyarakat agar terbantu melalui literasi yang dibawa siswa, dan pemerintah memiliki data spasial yang dapat digunakan untuk perencanaan wilayah. Tantangan pun tak luput dari penelitian ini, seperti data hujan tidak merata, siswa sulit memahami peta, dan minimnya literasi bencana. Namun, pastinya ada solusi dari setiap tantangan yang dimiliki, seperti interpolasi data BMKG, lalu menggunakan smart flood yang visual, dan edukasi sejak SMA. Kesimpulannya adalah curah hujan tinggi merupakan faktor dominan yang meningkatkan potensi banjir, khususnya di wilayah dengan intensitas hujan tahunan besar seperti Kecamatan Porong dan Jabon. Kemiringan lereng juga berpengaruh signifikan, di mana daerah dengan lereng landai lebih rentan terhadap banjir. Visualisasi yang dikembangkan dalam smart flood berupa tabel, grafik, dan peta heat map sederhana terbukti lebih komunikatif dibandingkan pemetaan konvensional.
Semoga penelitian dan karya ini dapat bermanfaat, dikembangkan lebih lanjut, dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berinovasi dalam menghadapi tantangan kebencanaan. Akhir kata dari kami, mohon maaf apabila ada salah perkataan, baik yang tidak sengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.